Halo, perkenalkan nama saya Nindya Ganes Mustika Ningtyas, dari MJ401 dengan NIM 2402001010164. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan. Saya mengambil studi kasus Citibank, sehingga saya membuat judul untuk presentasi kali ini adalah kesetaraan gender dalam tata kelola perbankan Indonesia dan manajemen sumber daya manusia. Kesetaraan gender sebagai bagian dari tata kelola perbankan. Dalam manajemen perbankan, kesetaraan gender bukan sekedar isu sosial, melainkan bagian dari penerapan good corporate governance. Otoritas jasa keuangan mewajibkan setiap bank menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan 5 prinsip dasar, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Salah satu contoh penerapan nyata datang dari sektor perbankan swasta. Citi Indonesia mencatat bahwa 56% karyawannya adalah perempuan, tersebar merata di seluruh level dan peran perusahaan. Pertanyaannya, apakah keberagaman gender dalam manajemen bank hanya soal keadilan sosial atau justru berkaitan langsung dengan kinerja dan pengelolaan risiko institusi keuangan itu sendiri? Inilah yang akan kita bedah lebih dalam pada slide-slide berikutnya. Representasi perempuan di direksi bank. Data nasional menunjukkan bahwa sebanyak 49% perusahaan di Indonesia memiliki jajaran direksi yang seluruhnya diisi laki-laki, dan hanya 19% perusahaan yang memiliki keterwakilan perempuan, minimal 30% di jajaran direksi. Kondisi ini juga tercermin di sektor perbankan, meski dengan variasi yang cukup besar antar bank. Sebagai pembanding, Bank OCBC NISP mencatat keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan senior mencapai 40%, dengan total karyawan perempuan mencapai 52% pada tahun 2025. Kesenjangan antara rata-rata industri dan bank-bank yang sudah progresif ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan gender dalam tata kelola perbankan masih sangat bervariasi dan belum menjadi standar yang merata di seluruh industri. Isu ini bukan hanya soal representasi, tapi juga soal kualitas pengambilan keputusan di level strategis bank. Studi Adams dan Ferreira menunjukkan bahwa keberagaman dewan direksi, termasuk keterlibatan perempuan, mampu menghadirkan perspektif berbeda serta meningkatkan kualitas pengawasan perusahaan. Bahkan, penelitian pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022 secara khusus menganalisis pengaruh peran direksi perempuan dan kinerja bank terhadap capital adequacy ratio, indikator kecukupan modal yang menjadi ukuran kesehatan bank menurut standar Basel III dan diawasi ketat oleh OJK. Artinya, keberagaman gender di direksi bank berpotensi memengaruhi langsung kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian atau prudential banking, bukan sekedar isu sumber daya manusia semata. Stereotip gender dalam budaya kerja perbankan. Tantangan lain datang dari budaya kerja itu sendiri. Direktur Bank OCBC NISP Lilis Suryani Budiana mengungkapkan bahwa perempuan di industri perbankan masih kerap menghadapi stereotip dianggap kurang tegas atau lebih mengandalkan perasaan dibanding logika. Padahal, menurutnya, sektor perbankan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian justru sangat membutuhkan karakter seperti empati, ketelitian, dan kemampuan komunikasi yang mendukung kolaborasi tim. Disinilah letak ironinya. Karakter yang justru dibutuhkan industri perbankan untuk mengelola risiko dengan baik seringkali distereotipkan sebagai kelemahan ketika melekat pada perempuan. Data sektoral perbandingan perbankan dibanding dengan sektor lain. Secara relatif, sektor perbankan sebenarnya bukan yang terburuk.
Riset Kata Data Insight Center tahun 2025 mencatat indeks kesetaraan gender sektor perbankan berada di skor 61,5 dari skala 100 atau 61,5%. Tertinggi kedua setelah sektor energi yang mencapai 64,9%. Meski begitu, skor 61,5 dari 100 tetap menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan yang cukup besar, terutama jika dibandingkan dengan bank-bank terbaik yang sudah mencapai keterwakilan di atas 40% di level kepemimpinan senior. Momentum regulasi, perubahan di level tertinggi regulator. Ada perkembangan penting yang patut dicatat. Pada tahun 2026 bulan Januari, Friederike Widyasari Dewi menjadi perempuan pertama yang memimpin OJK, lembaga yang mengawasi stabilitas seluruh sektor perbankan nasional. Ini menjadi simbol penting sekaligus momentum strategis ketika regulator tertinggi industri keuangan dipimpin oleh perempuan. Ada peluang besar untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif terhadap gender di seluruh industri perbankan Indonesia. Manajemen SDM inklusif di dua bank. Studi kasus. Dua bank ini di Citibank dan OCBC NISP. Dua bank ini bisa menjadi rujukan praktik baik. CEO Citibank, Bathara Sianturi, menyebut inklusi sosial sebagai kunci pemanfaatan keberagaman untuk membangun bisnis yang lebih baik. Dan penerapan kesetaraan gender pada akhirnya menuntun pada konsep meritokrasi di tempat kerja. Sebagai tindak lanjut, Siti menjalankan program Siti PK atau Siti Peduli dan Berkarya untuk memberdayakan perempuan di kalangan masyarakat. Sementara itu, Direktur OCBC NISP menekankan bahwa pembuktian melalui kompetensi dan kapabilitas adalah cara paling efektif untuk mematahkan stereotip gender di lingkungan kerja perbankan. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bisa dicapai lewat kombinasi kebijakan formal dan perubahan budaya organisasi. Opini dan pandangan pribadi. Menurut saya, kesetaraan gender di industri perbankan tidak bisa lagi dipandang sebagai program filantropi atau sekedar pemenuhan citra perusahaan. Data soal kaitannya dengan capital adequacy ratio menunjukkan bahwa isu ini bisa diukur secara kuantitatif dan berdampak pada kesehatan finansial bank, bukan cuma retorika tentang keadilan sosial. Bank-bank yang sudah menerapkan meritokrasi berbasis kompetensi seperti Citibank, Citi Indonesia, dan OCBC NISP membuktikan bahwa hasil nyata bisa dicapai ketika komitmen pimpinan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan bukan sekedar slogan. Momentum kepemimpinan perempuan pertama di OJK juga seharusnya menjadi dorongan bagi seluruh industri untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian dari standar tata kelola, bukan pilihan opsional masing-masing bank. Langkah di level manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diterapkan di level manajemen sumber daya manusia bank. Pertama, rekrutmen dan promosi harus berbasis kompetensi murni dengan mekanisme yang meminimalkan bias gender dalam proses seleksi. Kedua, bank perlu membangun program pengembangan kepemimpinan yang secara khusus menyiapkan perempuan menuju posisi direksi, termasuk melalui mentoring dan sponsorship dari pimpinan senior. Ketiga, transparansi remunerasi perlu diterapkan di semua level jabatan, agar kesenjangan upah antar gender bisa terdeteksi dan dikoreksi secara sistematis, bukan didiamkan. Kemudian, langkah di level regulasi otoritas jasa keuangan. Pada level regulasi otoritas jasa keuangan atau OJK bisa
perkuat aturan keterwakilan gender sebagai bagian eksplisit dari surat edaran tata kelola bank umum, bukan sekedar imbauan. Bank juga dapat diwajibkan melaporkan komposisi gender, direksi, dan komisaris sebagai bagian dari penilaian tata kelola perusahaan yang baik. Mirip dengan pelaporan rasio keuangan lain seperti capital adequacy ratio. Selain itu, regulator dapat memberikan insentif pengawasan atau pengakuan khusus bagi bank-bank yang menunjukkan indeks kesetaraan gender yang tinggi sebagai bentuk penghargaan atas praktik tata kelola yang baik. Kemudian, langkah di level budaya organisasi perbankan itu sendiri. Perubahan aturan formal saja itu tidak cukup tanpa perubahan budaya. Bank perlu secara aktif menghapus stereotip gender dalam penilaian kompetensi kepemimpinan, misal dengan melatih tim rekrutmen dan manajer untuk mengenali bias tak sadar. Program seperti City PK dan dari City Indonesia bisa menjadi model yang direplikasi oleh bank lain untuk memberdayakan karyawan perempuan secara berkelanjutan. Melibatkan direksi perempuan yang sudah berhasil, seperti di OCBC NISP sebagai role model dan mentor internal juga dapat mempercepat perubahan budaya organisasi menuju yang lebih inklusif. Kesimpulan yang saya ambil, sinergi untuk perbankan yang lebih setara dan sehat. Kesetaraan gender dalam industri perbankan Indonesia ternyata berkaitan langsung dengan prinsip tata kelola yang baik dan indikator kinerja yang bisa diukur, seperti capital adequacy ratio dan kualitas pengawasan dewan direksi. Contoh praktik baik sudah ada, dari Citi Indonesia dengan 56% karyawan perempuan, hingga OCBC NISP dengan 40% keterwakilan kepemimpinan senior. Namun, rata-rata industri perbankan secara keseluruhan masih berada di skor 61,5%. Untuk mencapai standar yang lebih merata, dibutuhkan sinergi antara kebijakan manajemen SDM di level bank, penguatan regulasi dari OJK, dan perubahan budaya organisasi yang menghapus stereotip gender secara menyeluruh. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.